Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amaudin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bahas tentang materi bahan bakar otomotif. Langsung saja kita awali dengan materi yang pertama, pengertian bahan bakar. Bahan bakar yaitu adalah suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dilepaskan dan diampulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran, reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah reaksikan dengan oksigen di udara. Jadi materi diubah menjadi energi untuk menjalankan suatu kendaraan. Dengan bahan bakar ini, kendaraan bisa berjalan, bisa menghasilkan tenaga melalui bahan bakar. Jadi kunci utama kendaraan bagus apapun, ketika tidak ada bahan bakarnya, otomatis kendaraan tidak bisa berjalan. Jenis-jenis bahan bakar dan kendaraan dan harganya. Yang pertama adalah kita sudah tahu ya, apa itu Pertamina. Bahan bakar yang pertama adalah premium. Ini bahan bakar yang paling lama. Jenis bahan bakar kendaraan yang pertama adalah premium. Jenis ini memang paling umum diaplikasikan masyarakat Indonesia, baik untuk motor maupun mobil. Bahan bakar ini sudah lama, sudah bertahun-tahun yang lalu sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia. Ciri khas dari bahan bakar premium ini adalah warnanya yang kuning jernih akibat dari adanya zat perwarna tambahan. Bahan bakar ini seperti minyak goreng, cuman bahan bakar premium ini dia tidak kental dan warnanya sangat kuning cerah. Bahan bakar premium ini memiliki harga jual yang terjangkau, bahkan sering mendapat subsidi dari pemerintah. Kendaraan yang cocok menggunakan premium adalah kendaraan yang lawas yang diproduksi di bawah tahun 2000-an atau disebut motor tua, motor klasik. Mengapa menggunakan bahan bakar ini? Karena kita harus tahu nilai oktan dari premium itu berapa. Kisaran harga bahan bakar premium adalah 6.450 karena ini termasuk bahan bakar subsidi. Untuk selanjutnya adalah Pertamax. Pertamax ini adalah masih dari jenis mesin bensin. Dengan bensin itu masih sama. Pertamax yang juga biasa digunakan pada mobil dan motor untuk khusus kendaraan yang menggunakan jenis bahan bakar. Jenis bahan bakar kendaraan yang satu ini diproduksi oleh Pertamina termasuk dalam kategori BBM level tinggi. Kenapa level tinggi? Dia dilihat dari nilai oktan. Warna bahan bakarnya adalah biru. Warna bahan bakar biru ini berbeda dengan bahan bakar bensin kuning. Dengan angka oktan mencapai 92, pertama sangat direkomendasikan bagi
kendaraan modern paling tidak setara teknologi elektronik full injection karena hasil pembakaran tidak meninggalkan residu. Nah, selain itu, pertama diformulasikan dengan teknologi Pertalite yang difungsikan untuk membersihkan sisa-sisa endapan kotoran dalam mesin sehingga mesin lebih awet pemakaian. Jadi ketika ada kotoran di sela-sela mesin dengan 4 langkah pada proses kendaraan itu ada kotoran. Dengan menggunakan Pertamax ini kotoran itu akan hilang. Karena apa? Mempunyai nilai oktan tinggi, otomatis di dalam pemrosesan itu cepat dan tidak akan meninggalkan sisa-sisa pembakaran. Namun kisaran harga bahan bakar Pertamax agak tinggi. Karena apa? Sesuai dengan kegunaan dan manfaatnya. Yang ketiga adalah Pertalite. Nah, ini Pertalite. Jenis bahan bakar kendaraan Pertalite ini adalah bahan bakar yang digunakan untuk mesin bensin dengan angka oktan sebesar 90. Ketika di Pertamax 92, di Pertalite mempunyai akan 90. Pertalite juga memiliki warna bahan bakar yang berbeda dari premium Pertamax, yaitu warna dari Pertalite warna hijau terang. Bahan bakar kendaraan ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2015 silam. Bukan hijau seperti sirup marjan, tidak, tapi ini hijau bukan kental. Harganya sangat terjangkau dan kualitas jauh lebih baik ditimbang premium. Menjadi Pertalite ini sebagai salah satu jenis bahan bakar kendaraan yang banget dipilih. Dan Pertalite ini pun sekarang digunakan pada masyarakat Indonesia. Bahan bakar tersebut cocok digunakan pada kendaraan baik motor maupun mobil yang diproduksi sekitar tahun 2000-an ke atas. Beberapa contoh seperti Avanza, Xenia, serta motor Beat, motor Vario, dan sebagainya. Karena apa? Ini sangat cocok digunakan pada kendaraan karena satu, kualitas oktannya juga sedikit agak menengah dan harganya pun bagi masyarakat pun sangat terjangkau dibandingkan Pertamax. Walaupun Pertamax mempunyai kelebihan yang sangat unggul daripada Pertalite. Nah, untuk selanjutnya nomor 4 adalah Pertamax Deck. Pertamax Deck. Beralih dari mesin bensin, selanjutnya akan dibahas adalah jenis bahan bakar kendaraan untuk mesin diesel. Salah satunya contoh adalah Pertamax Deck. Pertamax Deck adalah bahan bakar diesel yang sudah menggunakan standar Euro 3 sehingga pemakaiannya aman untuk lingkungan sekitar. Jadi ketika di pemakaian di perkotaan, banyak gedung-gedung dan tanaman sedikit, ini bisa disebut dengan ramah lingkungan. Pertamax Deck, proses pembakaran pada kendaraan dinilai jauh lebih sempurna sekaligus menghasilkan suara mesin yang halus serta bertenaga. Jadi ketika ini pun pada pemproses kendaraan, ketika mempunyai tahap-tahap pun ini akan berjalan sempurna, tidak ada suatu kendala. Kandungan sulfur yang tergolong rendah bakal membuat kondisi mesin awet dan tangguh bahkan untuk setiap medan yang dilalui. Ketika
digunakan pada mobil atau kendaraan yang mempunyai jangka waktu yang panjang atau perjalanan yang jauh, ini sangat awet, tidak cepat panas, dan mesin itu tidak akan seperti bising suara mengeklik dan sebagainya. Pertamax Deck dirumuskan untuk jenis kendaraan yang menggunakan teknologi command rail seperti Toyota Fortuner, Suzuki R3, Mitsubishi, serta truk dan bus, atau disebut dengan kendaraan-kendaraan yang berkelas pada komersial. Kisaran harga bahan bakar Pertamax Deck yaitu 10.200. Ini digunakan pada mobil-mobil kendaraan yang berbahan bakar bisa disebut solar. Deck LED sekaligus mungkin Pertamax Deck atau Deck LED ini sama, bahkan seperti tidak terlihat bedanya. Namun jika ditelusuri kembali, ketimbang Pertamax Deck, bahan ini lebih bersih. Artinya gas buang dari penggunaan bahan bakar Deck LED cenderung tidak menimbulkan polusi atau asap yang dikeluarkan itu tidak banyak. Sebab kandungan sulfur ini lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan Deck. Angka CNT-nya juga sangat tinggi, yakni mencapai 51, yang berarti pembakaran mesin lebih baik serta pemakaian tidak boros. Tapi dari kata boros itu tergantung dari si pengemudi. Harga juga terjangkau, penggunaan pun cocok untuk pemakaian kendaraan diesel untuk sehari-hari. Beberapa jenis mobil diesel yang bisa menggunakan bakar Deck LED di antara Toyota Innova, Pajero Sport non-VGT, dan Nissan Frontier. Ini adalah untuk kendaraan-kendaraan yang berkelas atau kendaraan yang bisa dikatakan agak mewah. Kisaran harga bahan bakar Deck LED adalah 9.500. Nah, ini adalah yang keenam, adalah memiliki ciri khas yang berwarna kuning. Seperti, atau kalau orang Jawa itu tahu yang bernamanya itu gula Jawa, bisa disebut dengan solar. Ini bahan bakar yang lama, bahan bakar yang sangat mendunia. Bahan bakar yang satu ini paling cepat digunakan pada kendaraan tipe diesel yang menggunakan electronic engine dan injection pump. Performa centatnya termasuk tinggi, sekitar 48 hingga 45 hingga sampai 48. Dibandingkan yang tadi Deck LED adalah 52. Berarti ini di bawahnya. Begitupun kandungan sulfur yang sekitar 2500 ppm. Minyak solar paling dianjurkan untuk kendaraan mengutamakan kekuatan, misal truk dan bus. Nah, ini digunakan pada kendaraan yang komersial atau disebut kendaraan barang. Kendaraan bisa disebut ekspedisi, pengantar barang antar pulau. Nah, sebaliknya bahan bakar ini kurang cocok digunakan oleh kendaraan kecil seperti mobil dan motor. Kalau motor pun tidak pun masuk akal kendaraan seperti ini. Bahan bakar seperti ini tidak masuk akal. Mobil-mobil, tapi kendaraan ini mengakibatkan polusi yang sangat banyak dari asap yang dikeluarkan pada lingkungan. Untuk selanjutnya nomor 7, BBG. BBG itu adalah jenis bahan bakar kendaraan yang terakhir dari nomor 1 sampai nomor 7. BBG alias bahan bakar gas. Singkatan dari BBG adalah bahan bakar gas. Jenis ini memang jarang digunakan oleh masyarakat karena
lebih diperuntukkan bagi bus dan bajai. Namun pemerintah untuk menyita kembali bahan bakar gas untuk transportasi. Nah, BBG ini sudah digunakan pada kendaraan di perkotaan atau seperti di suatu kota atau busway baja dengan jangka pengoperasian menggunakan kilometer atau per jam. Beda dengan solar dan bensin, pertamax dan sebagainya. Selaginya bahan bakar masih penuh, nah otomatis akan berjalan terus. Tapi nek menggunakan BBG ini berjalan menggunakan aturan. Mengutip itu dari bahan bakar dari satu-satu sampai selanjutnya. Untuk selanjutnya itu adalah fungsi sistem bahan bakar ini adalah fungsinya. Yang pertama adalah sebagai penyuplai bahan bakar. Bahan bakar ini dengan bahan bakar dari nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah fungsi utama atau menyuplai untuk menghidupkan mesin untuk menggerakkan kendaraan dari satu titik ke titik yang lain atau bisa disebut dengan perpindahan. Membersihkan bahan bakar dan kotoran, kontaminasi dan uap air adalah ini membersihkan kotoran bahan bakar. Di dalam proses pembakaran itu akan tersisa kotoran. Nah, kotoran itu akan dibersihkan. Merubah bahan bakar air menjadi bahan bakar campuran bahan bakar cair dan udara. Ini adalah proses pada suatu pembakaran. Mengatur supaya bahan bakar sesuai dengan kebutuhan engine, sesuai perubahan beban dan putaran. Berarti ini tergantung pada mesin atau putaran mesin pada bahan bakar sedang diproses atau sedang berlangsung. Nah, terima kasih dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada saran dan masukan, saya siap terima dan saya siap mempelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.